Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda tuh harusnya semangatnya juga tetap muda. Oke, untuk pagi ini dulu ya. Absen dulu. Ini sebelum absen Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di selesai. ini saya absen dulu ya. Kayaknya hadir semua. Karena hadir semua, kemarin ya, minggu kemarin itu Ibu sudah menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Makanya Ibu juga tugas terakhir itu Ibu minta kelompoknya mengamati tentang barang-barang atau kebutuhan kalian yang di rumah. Nah, yang termasuk kebutuhan pribadi yang paling utama apa, terus mengamati juga kelangkaan yang ada di daerah kalian. Dibuat nggak tugasnya? Kelompok yang pada pertemuan sebelumnya, saya minta kalian duduk per kelompok, terus nanti masing-masing kelompoknya melihat tugas yang sudah saya kasih pada minggu kemarin dengan apa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Itu ada keterkaitannya, nah ya. Masa pagi-pagi pada melempem semua ini, Ibu mau tahu mood kalian ini sepertinya apa ya? Saya mau lihat nih mood kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Jadi supaya saya tahu memperlakukan kalian di kelas ini kayak mana. Yang kira-kira moodnya seperti Panda pagi ini siapa? Untuk bab ini kita mempelajari tentang kelangkaan. Ya, seperti halnya saya sudah menugaskan pada kalian pada pertemuan sebelumnya mengamati adakah benda yang langka di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Nah, maka keterkaitannya pada materi sebelumnya itu di mana di situ kalau kita tahu ya, kalau kita tahu dari ilmu ekonomi itu nanti itu akan membantu kita mengambil keputusan ke depan. Ya, keputusan bagaimana? Keputusan sebagai manusia tentang bagaimana kita mau menggunakan barang dan jasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kelompok satu, coba kelompok satu si Rina, tuh kalian kemarin kalau di lingkungan kalian itu langkahnya apa? Seperti tugas sebelumnya, saya lihat yang kalian tulis itu apa? Kami kemarin Bu, barusan kejadian itu kelangkaan minyak goreng Ibu. Oh gitu. Iya. Kelangkaan minyak goreng. Selain itu apa lagi? Terus lagi kemarau Bu, kekurangan air bersih. Oh iya. Itu yang untuk kelompok satu ya. Iya, itu yang kemarin. Ya. Kalau Pertini, kelompok 2, kelompok kalian, ayo, apa yang langka di daerah kalian? Kalau di tempat saya, Bu, yang langka gas, Bu. Susah sekali nyari gasnya. Oh, selain gas, apa lagi? Ada lain? Ada, Bu. Telur. Telur ada, Bu, tapi harganya mahal sekali. Oh, ya, karena mahal itu ya sebenarnya nggak langka, teman, cuman dia mahal gitu ya. Nah, iya, Bu, benar. Oke, kalau begitu, sebelum kita meneruskan materi ini, kalian amati dulu gambar ini. Kira-kira dari ketiga gambar ini, kalian pilih salah satu barang yang kalian butuhkan sebagai seorang siswa SMA. Ya, yang dibutuhkan. Ayo, kalian pilih dulu, nggak usah disebutkan. Nggak usah disebutkan, kalian pilih dulu. Tetapi harus jujur ya, karena pilihannya tidak boleh berubah. Ini materi kita pada pagi hari ini. Itu tentang kelangkaan. Jadi kelangkaan itu kalau bahasa Indonesia dasar katanya itu adalah langka. Ya, tahu ya? Langka itu apa? Langka? Susah ditemukan, Ibu. Susah ditemukan. Ada lagi? Apa lagi yang dimaksud dengan langka? Barangnya sedikit. Barangnya sedikit. Orang yang butuh banyak. Apa? Gimana, Ratna? Barangnya sedikit, orang yang butuhnya banyak. Ketiga jawaban kalian itu benar. Ya, jadi kelangkaan itu adalah langka. Itu adalah barang tidak bisa memenuhi benar, barangnya susah didapatkan benar, atau jumlahnya sedikit, tidak sesuai dengan yang minta juga benar. Oke?
pada materi ini sebelum saya lanjutkan, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah supaya kalian itu bisa berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya, penyebab kelangkaan dan macam-macam kebutuhan. Jadi di sini, maaf ini salah nih, sampai 2 kali nih. Oke. Ya, jadi di situ peserta didik dapat berpikir supaya kalian itu bisa berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasikan faktor penyebab kelangkaan dan macam-macam kebutuhan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada 3 gambar. 3 gambar yang ingin saya share. Nah, itu gambar apa? Nunu? Gas kosong, Bu. Gas kosong, gasnya kosong, ya. Terus kalau yang gambar yang kedua ini, yang Ibu tunjuk ini, gambar apa, Rina? Itu seperti antrian, Bu. Caknya habis bensin. Bensinnya pada habis itu. Oh iya, bensin habis. Terus yang ketiga, ini gambar apa, Ratna? Ratna tidur, Bu, di belakang. Ayo, Ratna. Itu gambar gas, Bu. Gas. Bensin habis. Gas sih? Ketiga, Bu. Gambar yang ketiga ini gambar apa yang bawah ini? Ayo, gambar apa? Minyak Ada yang goreng, bisa Bu. lihat? Bisa goreng. Minyak goreng apa? kosongnya kosong. Habis semua ini, Bu. Apa? Habis semua ini. Minyak goreng Ya, habis. karena Gas yang gambar ketiga ini adalah minyak goreng yang kosong, ya. Sama kayak hati kalian ada yang kosong nggak? Nggak ada kan? Jangan, bahaya kalau hatinya kosong. Oke, jadi dari ketiga gambar ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di daerah kita, terutama di negara kita ya. Ini ketiga gambar ini akan berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Kalau ketiga barang ini tidak ada, berarti apa kesimpulannya? Barang ini apa? Langka, Bu. Iya, barang ini langka. Ya, kenapa langka? Ya karena di saat ibu rumah tangga membutuhkan gas LPG 3 kilo, ya, minyak goreng seperti tadi di tempat si Partini ya, Partini tadi kosong, itu Minyak goreng. ya, begitu juga dengan bensin, ya. Kalau udah kosong, nggak ada, nggak bisa ditemukan atau sulit ditemukan, maka disebut dengan langka. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Jadi, yang dimaksud dengan kelangkaan itu apa? Ya, bisa dibaca, Santi, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Bisa, Bu. Apa? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Iya, benar. Jadi kelangkaan itu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Jadi dengan singkat, kata kelangkaan itu terjadi karena jumlah kebutuhan itu lebih banyak dari jumlah barang jasa yang tersedia. Ya, ini berdasarkan sumbernya dari Wikipedia Bahasa Indonesia ya, Ibu ambil. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya, jadi faktor-faktor penyebab kelangkaan itu ada 5. Itu yang pertama diantaranya perbedaan letak geografis. Ya, dimana kenapa letak geografis itu mempengaruhi kelangkaan? Ayo, siapa? Coba bisa dibaca supaya tak ngantuk. Ayo baca. Siapa yang mau baca? Nah, tapi tidak seperti itu, nak. Tidak semua tongkat kayu dan batu di Indonesia ini semua bisa jadi tanaman. Tidak semua itu seperti itu. Karena itu tadi ada, seperti kata Nurma tadi, ada daerah yang subur, ada yang tidak. Ada pertumbuhan penduduk, ya. Itu kenapa? Karena terjadinya ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan pertumbuhan produksi, ya. Di mana ya seperti kalian bilang tadi, ya seperti Ratna bilang tadi, kalau barangnya sedikit, ya, sedangkan yang minta itu banyak, ya pasti tidak cukup, semuanya tidak kebagian. Ya, itu akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Itu seperti itu. Ya. Coba dibaca si Laili, coba ya benar. Berikutnya ada perkembangan teknologi, ya, perkembangan teknologi ini juga
Kalau di negara maju berkembang, teknologi itu terbilang cepat dibandingkan negara berkembang ya. Jadi itu terpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti halnya kalau Indonesia ini kan termasuk negara yang berkembang ya. Jadi karena teknologi rendah, jadi dia hanya mampu memenuhi kebutuhan yang sedikit dibanding teknologi yang tinggi. Jadi kita kalah dengan negara-negara yang lebih maju. Oke, yang berikutnya itu ada bencana alam. Nah, kalau bencana alam ini akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada. Kenapa? Karena secara tidak langsung alamnya akan berubah. Ya, alamnya berubah. Seperti halnya yang terjadi pada teman kita di kelas sebelah itu, siapa itu, si Atif itu kan. Ya, dia baru mengalami bencana gempa, itu seperti itu di daerah kampung halamannya. Itu seperti itu kan. Jadi alhasil hasil alamnya akan berubah dan itu juga akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan, saya mau lihat dulu kalian masih konsentrasi apa tidak. Kalian perhatikan waktunya 3 detik. 1, 2, 3. Pertanyaannya, berapa jumlah pesawat yang ada pada gambar tadi? Ada 5 pesawat di gambar ini, kurang konsentrasinya. Ini saya bagi lembar kerja KDP-nya, materi tentang kelangkaan. Ada, nih, jadi tugas hari ini itu ada, di sini ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya, jadi tujuan pembelajaran di sini adalah supaya kalian mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Coba kalian diskusikan, ada 3 pertanyaan itu. Ya, fenomena ketiga ini nanti tadi kalian analisis apa keterkaitannya dengan kelangkaan, terus solusi. Oke, silakan dikerjakan per kelompok. Nur Ramadonia, itu kukunya masih panjang tuh, Nak. Norma, itu di bawah kursi kamu tuh ada sampah tuh, tolong diambil. Bu, boleh nanya dah, Bu? Ini gambar yang 3 tadi gambarnya kok kayak bangunan-bangunan ya, Bu? Kira-kira ini bangunan apa nih? Ini. Ini yang langka pohon, Bu. Yang bawah sekali itu langka pohon, itu langka. Nggak ada pohonnya. Ini kan fenomena kejadian nih, Nak. Apakah ketiga fenomena ini berhubungan dengan kelangkaan? Coba tuh diskusikan sama teman. Kalau yang pertama tuh langka tanaman dengan air bersih tuh nampaknya. Dua, langkah sumber daya manusia, Bu. Oh ya, Iya, gitu. semua diganti mesin tuh. Kelompok 1 ya sudah dikumpulkan, terima kasih. Ini yang kelompok 2 ya. Tuh, untuk kelompok 1 coba dibaca Norma, apa? Kelompok 2 coba baca yang pertamanya apa? Nur Ramadania. Baiklah, karena jawabannya bagus semuanya. Jadi kesimpulan pada hari ini itu apa yang kalian jawab itu sudah benar, ya Nak ya. Ya memang begitulah. Jadi intinya kebutuhan itu kelangkaan itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Siapa masih ingat tadi yang pertama apa? Ya benar. Jadi ada tadi beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Oke, sekian dulu untuk hari ini karena waktunya sudah habis. Ketua kelasnya tutup dulu dengan doa, Nak. Silakan langsung aja. Terima kasih. 20 menit waktunya ya. Kalau secara global perlu diperhatikan durasi waktu, terus baiknya ya kita nggak itu banget ya direspon, tetapi hal-hal yang ada hubungannya gitu dengan pembelajaran. Kemudian persepsinya tadi terlalu panjang gitu persepsinya tadi. Hanya meminta siswa untuk membaca apa yang ada di PPT, jadi cuma C1 ya gitu, sehingga itu kan sangat lots, bukan tidak menunjukkan sesuatu yang hot. Sebaiknya misalnya kita meminta siswa kita untuk membaca, kemudian dia nanti bisa menguraikan dengan bahasanya sendiri, disebut sebagai pembelajaran yang hot gitu. Utamanya saya menggarisbawahi siswa suruh membaca. Ini bukan anak SD. SMA itu sudah mengarah kepada kedewasaan, sehingga prosesnya juga tidak lot yang seperti dikatakan oleh Putri, tetapi ke arah hot level pembukaan. Gak perlu deh mengabsen satu-satu, tanyakan siapa yang nggak masuk hari ini. Semua RPP bagus, tapi nggak sesuai dengan pelaksanaan, sesuai dengan RPP-nya. Mana PBL-nya? Ada sintak PBL-nya, mana? Nggak muncul. Rata-rata semua masih dominan dulu. Jadi kalau memahami itu jangan mengamati gambar, tapi yang diamati adalah studi kasus. Bawalah siswa itu
ke arah yang lebih mengembangkan kreativitas berpikir. Guru masih dominan, rata-rata guru masih dominan.